Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 23 10 12 52 20 120 dari kelas 1E. Saya di ruangan 1.5. Di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai materi 11 dengan tujuan pembuatan video untuk UAS dari dosen pengampu Dr. Haji Metroyadi SHMPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Materi 1 yang berjudul Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atau asas. Dalam konteks perjalanannya, Pancasila terdapat beberapa kerajaan yang meliputi di dalamnya seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Singasara. Namun, setelah Kerajaan Majapahit runtuh, berkembanglah agama Islam dengan pesat di Indonesia dan disusul pula berkembang Kerajaan Demak. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia pada awalnya berdagang adalah orang-orang bangsa Portugis pada akhir abad ke-26. Bangsa Belanda pula yang datang ke Indonesia dan mereka mendirikan perkumpulan dagang yang bernama VOC. Selanjutnya adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, dan kesadaran suatu bangsa. Tujuan yang menjadikan cita-cita utama kebangkitan nasional yakni memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat. Latar belakangnya adalah bangsa Indonesia membutuhkan pemersatu pada masa awal kemerdekaan. Materi kedua berjudul Proses Perumusan Pancasila. Nah, sebelum dirumuskannya Pancasila ternyata ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah sidang BPUPKI. Nah, pada sidang BPUPKI yang pertama ini dilaksanakan selama 4 hari berturut-turut dan yang tampil untuk mengusulkan dan berpidato menyampaikan usulannya ada Muhyamin, ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Muhyamin menyampaikan usulannya yang berupa rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisikan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Profesor Supomo mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945 yang berisikan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, selanjutnya, rumusan dasar yang diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sejak saat itulah, pada 1 Juni 1945 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Ketua membentuk panitia kecil untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah dan kemudian terbentuklah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan anggotanya seperti Muhatta, Muhyamin, Ahmad Subarjo, Mr. Maramis, Abdul Qohar, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abi Kusno. Pada masa sidang BPUPKI kedua ini membahas tentang hal-hal berikut seperti bentuk negara, wilayah negara, keluarga negaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, dan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya ada materi ketiga, secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta dan hikmah atau kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Belanda berarti sahabat dan pengetahuan yang bijaksana. Pancasila itu terdiri atas 5 sila yang hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.
Landasan sila Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan adalah sebab dan negaranya adalah akibat. Negara kita yang kekuasaannya dengan tegas dinyatakan di tangan rakyat, berasal dari rakyat sebagaimana tersimpul dalam asas kedaulatan rakyat. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat hakikatnya juga berupa suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman dasar bagi bangsa. Sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Nilai-nilai itu berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Sila-sila itu saling berhubungan, saling erat, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh. Filsafat Pancasila sebagai suatu pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu kenyataan objektif, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya materi keempat yang berjudul Pancasila sebagai etika politik. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu pengertian dari nilai. Menilai berarti menimbang keputusan. Nilai yang dapat menyatakan sesuatu berharga baik menurut standar logika, estetika, etik, agama, dan hukum. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, dan baik. Menurut tinggi rendahnya nilai dikelompokkan menjadi nilai kenikmatan, nilai kehidupan, nilai kejiwaan, dan nilai kerohanian. Selanjutnya, pengertian norma. Dalam bahasa Arab, norma sering disebut qaidah, yang artinya pedoman, diartikan sebagai patokan ukuran atau pedoman untuk perilaku sikap dari kehidupan. Setiap norma mengandung perintah atau larangan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak, oleh lembaga yang berwenang. Norma merupakan tatanan kehidupan bersama dalam bermasyarakat. Nah, sedangkan moral artinya kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian berarti kaidah tingkah laku. Moral adalah hasil penilaian tentang baik buruknya seseorang atau suatu masyarakat. Moral berkaitan dengan integritas manusia dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, menurut tinggi rendahnya nilai dikelompokkan. Nilai dijadikan sebagai landasan alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku. Derajat kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitasnya. Moral tercermin dari sikap dan tingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa nilai, norma, dan moral terwujud dalam suatu tingkah laku dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, etika politik. Etika politik berkaitan erat sekali dengan moral politik. Politik memiliki makna yang bermacam-macam, kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan-tujuan dari sistem itu tersebut. Selanjutnya, materi 5 yang berjudul Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Asal mula langsung Pancasila merupakan asal mula terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara ketika menjelang dan sesudah proklamasi. Asal mula tidak langsung berarti asal mula Pancasila sebelum proklamasi, yang artinya sejak dahulu nilai Pancasila sudah terdapat dalam adat istiadat kebudayaan dan nilai-nilai agama. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa jauh sebelum bangsa membentuk negara. Nilai-nilai itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan dan fungsi Pancasila secara pokok ada dua macam, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, mengatur rakyat, wilayah, serta pemerintahan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu sumber nilai norma serta kaidah baik moral maupun hukum yang tertulis maupun tidak. Tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai budaya, serta nilai religius yang ada pada pandangan hidup masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa, pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Ideologi mencakup tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan, dan cita-cita, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Ideologi terbagi menjadi dua, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup.
Ideologi terbuka merupakan pemikiran yang terbuka, sedangkan ideologi tertutup merupakan pemikiran yang tertutup. Selanjutnya materi 6 yang berjudul makna ideologi bagi bangsa dan negara. Untuk mencapai cita-cita bangsa, oleh karena itu negara harus memiliki suatu dasar atau landasan yang dijadikan patokan. Nah, ideologi negara Indonesia itu adalah Pancasila. Makna ideologi Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara bertujuan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup kenegaraan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan Pancasila, sehingga makna dari ideologi merupakan suatu rangkaian ide. Pancasila yang merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia setelah dijadikan sebagai ideologi pandangan hidup, keyakinan, dan cita-cita bangsa dalam menjalankan kehidupan, pandangan hidup ini dapat disebut sebagai ideologi, kemudian menjadi ideologi bangsa dan negara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara adalah sebagai sarana pemersatu antara berbagai kelompok, suku, ras, dan antar golongan di Nusantara. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila mengandung nilai dasar tetap yang berlaku universal dan secara tidak langsung bersifat operasional. Negara pemersatuan bukan merupakan kesatuan individu-individu, namun tumbuh bersama mencapai tujuan yang sama. Negara menurut filsafat Pancasila adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hakikat rakyat sendiri adalah sekelompok manusia yang bersatu, memiliki tujuan dan hidup dalam suatu wilayah negara. Serta tujuannya melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam realisasinya, pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan negara, sehingga pembangunan nasional harus senantiasa meletakkan asas keadilan dalam pemerintahan negara. Materi 7 yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan eksistensi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perumusan tata negaraan, Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Pembentukan karakter bangsa harus mencerminkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang didasarkan atas hukum. Pembentukan undang-undang dalam ketatanegaraan memiliki kedudukan yang merupakan suatu asas fundamental, norma, dan berada pada tertib hukum tertinggi di Indonesia. Secara formal, Pancasila sebagai norma hukum dasar positif, objektif, dan subjektif merupakan mutlak dan tidak dapat diubah. Pada tahun 1966, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menurut ketetapan MPRS nomor 20 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama mengandung makna keteguhan melawan penjajah, menikmati kemerdekaan, membebaskan diri. Alinea kedua mengandung makna perjuangan mempertahankan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga berisikan kemerdekaan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat melindungi segenap bangsa Indonesia, negara berbentuk republik dan kedaulatan rakyat, dan negara Indonesia didirikan berdasarkan falsafah Pancasila. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia terperinci. 2. Mempunyai kedudukan yang tetap. 3. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Sistem kenegaraan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah sebagai negara yang berdasar atas hukum, tidak atas kekuasaan belaka. Sistem konstitusional, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara ialah pembantu presiden dan kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Sistem ketatanegaraan sesudah amandemen. 1. MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD. 2. Kekuasaan pemerintahan negara, kekuasaan membentuk undang-undang, dan yang ketiga ada DPD. Materi ke-8 berjudul Konstitusi dan Undang-Undang
1945. Dalam kehidupan kenegaraan, konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban warga negara sebagai negara hukum Indonesia. Memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang oleh BPUPKI dan disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dalam sistem ketatanegaraan modern terdapat dua model perubahan konstitusi, ialah renewal pembaruan dan amandemen perubahan. Konstitusi undang-undang menjadi acuan dan penentu arah dalam penyelenggaraan negara. Secara garis besar, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sejarah perkembangan konstitusi telah lama dikenal sejak zaman Yunani yang hanyalah satu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan. Selanjutnya, pada abad ke-7, lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang merupakan aturan pokok tata kehidupan. Konstitusi Madinah itu merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia. Konstitusi sebagai undang-undang dasar atau konstitusi modern baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan, muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan. Selanjutnya, sejarah konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Dasar dirancang dari 29 Mei sampai 16 Juli oleh BPUPKI. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI. Dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. Wacana perubahan Undang-Undang Dasar mulai mengemuka seiring dengan perkembangan politik pasca Orde Baru. Sebagian kalangan menghendaki perubahan total Undang-Undang Dasar dengan cara membentuk konstitusi baru. Negara dan konstitusi merupakan lembaga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pentingnya konstitusi adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri adalah hukum dasar yang tertulis bersifat mengikat baik pada pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara. Jadi setiap tindakan pemerintah wajib bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi. Materi 9 yang berjudul Lembaga Negara menurut Undang-Undang 1945. Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Pengertian lembaga negara sebagai berikut. Yang pertama adalah MPR. MPR itu bukan lembaga tertinggi, namun sederajat dengan lembaga lainnya karena semua lembaga yang disebutkan di Undang-Undang Dasar adalah lembaga negara. Anggota dari MPR itu ada DPR dan DPD. Yang kedua ada DPR. DPR lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat. DPR dapat menampung aspirasi dan kepentingan rakyat dalam bentuk tatanan hidup sesuai dengan demokrasi Pancasila. Yang ketiga ada DPD, dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah tingkat pusat. DPD merupakan wakil dari DPD yang dipilih dalam pemilu di setiap provinsi. Yang keempat ada presiden, digunakan dalam istilah pimpinan atau perkumpulan atau perusahaan atau pemimpin suatu negara. Presiden merupakan kepala negara yang pemerintahannya berbentuk republik. Yang kelima ada BPK. BPK itu lembaga yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang keenam ada MA, bertugas membina penerapan hukum agar semua hukum dan undang-undang Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang ketujuh ada MK. MK, lembaga peradilan sebagai cabang yudikatif yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Yang kedelapan ada KY, suatu lembaga yang memiliki wewenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung. Pada tahun 2001 disepakati pembentukan KY. Yang tugas-tugas dari lembaga itu sendiri adalah MPR itu mengubah dan menetapkan undang-undang
melantik presiden, wakil presiden, memberhentikan dan memilih wakil presiden yang diusulkan oleh presiden. DPR membentuk undang-undang, membahas usulan rancangan undang-undang, menetapkan APBN bersama presiden, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. DPD mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat, daerah menyampaikan hasilnya kepada DPR. Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar itu mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, menyatakan perang, dan membuat perjanjian perdamaian. Tugas BPK itu memeriksa tanggung jawab keuangan negara, memeriksa APBN, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. MA tugasnya itu mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. MK tugasnya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Tugas KY itu memberikan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Mahkamah Agung. Materi 10 berjudul HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia. HAM berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Bersifat universal. HAM pada dasarnya prinsip tidak boleh dicabut, tidak dapat dibagi, saling berhubungan dan saling bergantung. Sejarah HAM pada periode sebelum kemerdekaan dapat ditemui dalam sejarah kemunculan organisasi pergerakan nasional. Saat itu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kolonial adalah pemerasan hak masyarakat yang terjajah. Puncak perdebatan HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI yang berunding merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan negara yang menjamin hak dan kewajiban negara dan warga negara. Sedangkan sejarah HAM setelah kemerdekaan pada awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak untuk merdeka, kebebasan politik. Namun pada saat Orde Baru telah menorehkan sejarah hitam pelanggaran HAM di Indonesia. Namun pada tahun 1998 adalah hal yang paling bersejarah oleh HAM karena saat itu menjunjung prinsip-prinsip HAM dan mendukung HAM di Indonesia. Ruang lingkup HAM seperti hak hidup, bebas dari hak hidup, hak bebas, hak berpendidikan, hak peradilan, bebas berpikir, hak menikah, dan hak berkeluarga. Hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan beragama, dan mendapatkan kehidupan yang layak dan istirahat serta jaminan sosial. Tujuan HAM melindungi manusia dari kejahatan atau kekerasan, mendorong tindakan yang dilandasi tanggung jawab, saling menghormati, menghargai antar sesama, memberikan batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar, melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun. Bentuk pelanggaran HAM seperti diskriminasi, penyiksaan, pembunuhan, penderitaan fisik dan mental, kejahatan terhadap kemanusiaan, perbudakan, pengusiran, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan, perampokan, penyanderaan, dan lain-lain. Materi ke-11 yang berjudul Aktualisasi Pancasila. Sebelumnya, paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam suatu cara dengan berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama. Ada juga tokoh yang berpendapat bahwa paradigma itu merupakan model ilmu pengetahuan atau kerangka berpikir. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah Pancasila merupakan titik tolak, subjek, dan objek pembangkitan nasional. Berikut ada beberapa pembagian. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang hukum, di bidang kehidupan antar umat beragama, dan di bidang iptek. Sedangkan Pancasila sebagai paradigma reformasi yang mengandung arti bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai masalah. Oleh karena itu, reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi, serta kebebasan berpendapat.
Untuk itu, gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta persaudaraan. Nah, selanjutnya ada aktualisasi. Aktualisasi adalah sebuah bentuk akan keinginan seseorang dari kemampuan dirinya untuk mencapai sebuah yang dia inginkan, sedangkan aktualisasi Pancasila merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma dan dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi Pancasila itu terbagi menjadi dua, yaitu aktualisasi secara objektif dan aktualisasi subjektif. Aktualisasi objektif berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan aktualisasi subjektif itu pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi, perseorangan, warga negara, dan penduduk, kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Manfaat yang saya dapatkan dari mempelajari Pancasila, mata kuliah Pancasila selama di semester 1 adalah saya mendapat pembelajaran tentang bagaimana penerapan sila-sila dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kehidupan pertemanan dan dalam kehidupan kampus. Jadi dapat saya simpulkan bahwa mempelajari materi Pancasila itu sangat penting untuk setiap individu, terutama untuk mahasiswa. Karena dapat menjadikan diri kita untuk lebih mencintai tanah air dan lebih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sebelumnya. Ini dia video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.